Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas model pembelajaran penerapan model pembelajaran terkait materi peranan tanah dan peranan organisme tanah. Kami yang beranggotakan saya sebagai Mr. Diksan dan Dian Sriani Dasopang. Model pembelajaran serta peranan dalam materi peranannya dalam materi peranan tanah dan organisme tanah. Model pembelajarannya itu problem based learning dalam materi peranan dan organisme tanah. Yang kedua, penerapan inquiry pada peranan tanah. Masuk kepada pengertian model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran yang berserikan tentang adanya masalah nyata sebagai konteks untuk para peserta didik dalam belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Problem based learning ini merupakan pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran. Merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kondisi peserta didik belajar aktif kepada peserta didik. Problem based learning ini bercirikan penggunaan masalah dalam kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari. Dengan model problem based learning ini diharapkan peserta didik mendapatkan banyak kecakapan dari pengetahuan yang dihafal, mulai dari kecakapan memecahkan masalah, kecakapan berpikir kritis, dan kecakapan bekerja dalam kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa problem based learning ini pembelajarannya lebih mengutamakan kepada proses pembelajaran, di mana tugas-tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu peserta didik mencapai keterampilan mengarahkan diri. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran problem based learning. Yang pertama adalah mengajukan pernyataan atau pertanyaan. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan ilmu lain, sehingga masalah yang diajukan biasanya melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, penyelidikan bersifat autentik atau nyata. Yang keempat, dalam penyelidikan siswa menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan meramalkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis, serta melakukan eksperimen. Selanjutnya, memamerkan hasil produk. Yang terakhir, kolaborasi dengan siswa-siswa lain melalui kerja kelompok. Langkah-langkah dalam model pembelajaran problem based learning. Ini yang pertama, orientasi peserta pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Membantu peserta didik untuk mendefinisikan, mengorganisasi tugas
belajar serta membentuk kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi hasil proses pemecahan masalah. Adapun kelebihan dari problem based learning ini, yang pertama, peserta didik didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dunia nyata. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan berpengetahuan sendiri. Yang ketiga, kesulitan belajar peserta didik secara individu dapat diatasi melalui kerja kelompok. Yang selanjutnya, pembelajaran berfokus pada masalah, sehingga materi yang tidak hubungan dengan materi yang diajarkan tidak akan dipelajari, sehingga dapat mengurangi beban peserta didik dalam menghafal dan menyimpan informasi. Yang selanjutnya, peserta didik memiliki kemampuan belajar sendiri. Selanjutnya, terjadi aktivitas ilmiah pada peserta didik melalui kerja kelompok. Selanjutnya, peserta didik terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang akurat, baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang terakhir, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan ilmiah dari kegiatan yang telah dilakukan. Adapun kekurangan dari model pembelajaran problem based learning ini, yang pertama, problem based learning ini bersifat spesifik dan tidak dapat diterapkan pada setiap mata pelajaran, dan bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. Selanjutnya, problem based learning ini biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan. Yang ketiga, kesulitan dalam pembagian tugas karena memiliki tingkat keberagaman peserta didik yang tinggi. Yang keempat, problem based learning ini kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena terbentur oleh kemampuan belajar dalam kelompok. Problem based learning ini cocok untuk peserta didik di perguruan tinggi atau sekolah menengah atas. Yang terakhir, membutuhkan kemampuan guru yang mendorong peserta didik dalam mengelola kelompok secara efektif. Artinya, guru memiliki kemampuan untuk memotivasi peserta didik. Adapun implementasi dari pembelajaran problem based learning ini ada memiliki beberapa fase. Yang pertama, fase orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatan guru adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi yang dapat memunculkan masalah. Fase kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Guru membagi ke dalam kelompok-kelompok dan membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model
dan membantu mereka berbagai tugas dengan sesama temannya. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melakukan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan hasil pemecahan masalah. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu implementasi pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry. Salah satu media yang dipandang menarik adalah media kartu. Modifikasi media kartu yang bertuliskan nama gamet akan digunakan oleh guru sehingga dinamakan kartu gamet. Model pembelajaran inquiry media karmet dengan langkah-langkah. Yang pertama, fase engage atau keterlibatan. Yang kedua, fase explore atau menjelajah. Yang ketiga, fase explain atau menjelaskan. Yang keempat, fase elaborate yang artinya atau mengevaluasikan. Yang kelima yaitu fase evaluasi atau mengevaluasikan. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran inquiry adalah yang pertama, terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran oleh siswa. Yang kedua, model pembelajaran inquiry meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah pada situasi-situasi baru dan berbeda yang mungkin mereka dapati pada saat-saat lain ataupun mendatang. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry membantu guru secara simultan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, siswa dalam model pembelajaran inquiry akan belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran inquiry. Yang pertama, permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Yang kedua, pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Yang ketiga, akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry ini pada siswa yang telah terbiasa menerima informasi dari guru.